menjawab soal nomor 4 tentang prinsip isolasi alkaloid sehingga dia dapat berpotensi memiliki potensi farmakologi atau memiliki potensi khasiat untuk tubuh. Yang pertama itu tentunya adalah ekstraksi, di mana ekstraksi ini berprinsip dengan cara memisahkan antara senyawa yang diinginkan dengan senyawa pengotornya dengan adanya penambahan pelarut. Untuk ekstraksi ini contohnya itu adalah maserasi dengan melakukan penambahan pelarut yang sesuai dengan sifat dari terpenoid ini sendiri dan dilakukan pada suhu ruangan sehingga nantinya senyawa ini akan terpisah dari pengotor dan plasmanya dan dapat diisolasi. Kemudian yang kedua itu ada sokletasi, di mana dia berprinsip dengan cara melakukan di mana pada proses ekstraksi ini biasanya itu menggunakan metanol sebagai pelarut yang banyak digunakan. Kemudian ada sokletasi yang dengan menggunakan prinsip penempatan pelarut pada wadah kosong, kemudian peletakan sampel, kemudian pada pelarut ini dilakukan pemanasan sehingga nantinya pelarut akan menguap dan didinginkan pada kondensor untuk menetesi sampel. Ini dilakukan secara berulang sehingga nantinya didapatkan sampel yang tidak berwarna, karena dengan ekstrak yang tidak berwarna ini merupakan ekstrak yang baik. Kemudian ada kromatografi lapis tipis, yaitu dengan prinsip penotolan noda pada plat KLT. Untuk kromatografi ini akan dilakukan pemisahan campuran yang terdiri dari dua fase, yaitu fase diam dan fase gerak, di mana pemisahan fase inilah yang nantinya dapat memberikan penanda adanya kandungan terpenoid ataupun monoterpenoid, di mana contohnya itu adalah isolasi terpenoid dari suatu tanaman dengan menggunakan KLT yang ditandai dengan adanya bercak atau noda pada plat KLT-nya sehingga dalam hal ini menandakan adanya kandungan dari terpenoid maupun monoterpenoid. Kemudian itu ada KVC, yaitu kromatografi cair vakum, di mana prinsip dari kromatografi cair vakum ini, prinsipnya ini kita dapat menggunakan vakum untuk melakukan penurunan pada spot noda yang diinginkan dengan kecepatan maksimal, sehingga nantinya akan didapatkan ekstrak yang berkhasiat yang memiliki potensi sebagai terpenoid dan monoterpenoid dan tidak mengurangi khasiat di dalamnya. Kemudian juga dapat dilakukan pemurnian dengan prinsip memisahkan pelarut dengan pengotornya dengan menggunakan pelarut yang cocok dan sesuai, karena senyawa atau ekstrak yang sudah dilakukan pemurnian maka dia akan memiliki efek farmakologi yang baik dan tinggi dibandingkan dengan ekstrak atau senyawa yang di dalamnya itu terdapat pengotor. Dalam pemurnian ini contohnya itu kita dapat menggunakan kristalisasi ataupun metode lainnya menggunakan alat yang lebih konvensional. Kemudian juga dalam isolasi ini kita juga dapat menggunakan teknik konvensional seperti menggunakan fluida superkritis, yaitu dengan melakukan pemanasan pada titik yang kritis antara cair dan uap, kemudian dilakukan penambahan karbon oksida untuk pelarut di dalamnya dan dilakukan penekanan sehingga nantinya senyawa terpenoid ataupun monoterpenoid akan terekstrak dan keluar, di mana fluida superkritis ini digunakan karena memiliki potensi yang besar dan dia tidak menghasilkan efek yang buruk bagi lingkungan.